Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terlebih dahulu saya mau mengucapkan mau meminta maaf mungkin tepatnya, mohon maaf lahir batin ya, karena selama ini pasti saya sering membuat kesalahan ya selama proses perkuliahan. Semoga kemarin amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa konsisten istilahnya mempertahankan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan puasa kemarin. Kita tetap sehat-sehat dan insya Allah kita juga bisa ketemu lagi di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya dalam kondisi sehat walafiat dan target perkuliahan kita bisa tercapai. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan lanjutkan. Maaf saya baru share slide-nya barusan karena ada beberapa yang harus saya perbaiki ya. Seperti biasa kalau ada yang bisa on cam, mohon untuk kerjasamanya bisa on cam ya. Kecuali kalau ada kendala teknis tentu saja ya. Halo? Bisa didengar? Baik, Bu. Suara. Oke, terima kasih. Yang memungkinkan on cam silakan on cam. Oke. Kita akan memulai perkuliahan pasca Idul Fitri ini dengan masuk ke pembahasan beberapa masyarakat dengan karakteristik yang cukup unik ya, dan kita akan awali insya Allah hari ini dengan membahas tentang orang Baduy Dalam. Itu ya, slide-nya baru saya share barusan, nggak apa nanti Anda bisa baca kemudian gitu ya. Kalau yang ada kendala sama kamera nggak apa-apa, yang bisa aja, yang bisa on cam tolong diusahakan bisa on cam ya. Oke. Baik ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ada slide yang saya akan sajikan hari ini, ada dua slide, ada satu slide dan ada satu materi dalam bentuk PDF yang nanti akan saya slide. Kalau Anda bertanya tentang nilai, mohon maaf masih proses ya, karena kemarin ternyata selama libur Lebaran saya sama sekali tidak bisa mengerjakan itu ya, ada hal lain yang saya harus kerjakan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat saya akan segera upload nilainya ya. Oke, saya akan coba tayangkan dulu slide-nya. Oh, sebentar. Oke. Sudah bisa terlihat tampilan slide-nya oleh Anda? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ada, Bu. Baik. Ada ya, oke. Suara saya aman? Terdengar? Terdengar, Bu. Aman, Bu. Oke. Oke, siap ya. Baik, kita akan bahas tentang masyarakat Baduy ya dari sisi perspektif sosial budaya pembangunannya. Nah, masyarakat Baduy ini khususnya Baduy dalam sih sebetulnya ya, karena Baduy itu ada dua, ada Baduy dalam, ada Baduy luar. Ada yang pernah pergi ke sana nggak sebelumnya? Ada yang pernah pergi ke daerah Baduy nggak sebelumnya? Belum pernah? Belum, Bu. Belum pernah. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Baik, jadi kita bicara keunikan masyarakat Baduy. Jadi yang kita lihat dari tema hari ini adalah masyarakat yang relatif bisa mempertahankan tradisinya tanpa terlampau banyak berubah karena ada pengaruh secara eksternal dari luar masyarakat. Dan
Baduy, khususnya Baduy dalam itu masuk di dalam klasifikasi itu sementara waktu ini gitu ya. Karena kalau masyarakat yang lain agak sulit mencari karakteristik yang seperti itu, meskipun kalau dikatakan sepenuhnya steril 100% juga sudah tidak sih, tapi ini termasuk masyarakat yang relatif masih mampu mempertahankan tradisi nenek moyangnya sampai sekarang dan tetap konsisten dengan itu gitu ya, dengan berbagai benturan atau tantangan zaman yang ada. Nah, jadi keunikan dari masyarakat Baduy, khususnya Baduy dalam di sini adalah mereka mampu mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang sudah dimiliki sejak lama dari nenek moyang mereka, dan itu diyakini ya, dan mereka tetap konsisten dengan itu. Kayak misalnya orang Baduy dalam itu tidak boleh bepergian dengan menggunakan kendaraan. Itu mereka masih patuhi sampai sekarang. Jadi mereka kemanapun pergi itu jalan kaki, gitu ya. Dan yang mungkin kalau menurut kita orang modern ya, orang kota itu satu hal yang mungkin mustahil untuk dilakukan gitu ya. Pergi dari daerah istilahnya Rangkas Bitung misalnya ke Jakarta perlu waktu sekitar 3-4 hari jalan kaki, itu mereka lakukan. Kalau kita ya mungkin berpikir ngapain juga harus jalan kaki, kalau saya punya ongkos saya bisa pakai kendaraan, kenapa harus jalan kaki gitu ya. Nah, kenapa mereka tetap mempertahankan itu? Karena itu bagian dari budaya dasar yang mereka harus tetap yakini dan pertahankan gitu. Ya, dan itu diajarkan kepada generasi-generasi mudanya gitu. Nah, gimana Bu kalau misalnya mungkin ada pertanyaan dalam artian gimana Bu Arun kalau ternyata generasi mudanya udah nggak mau lagi. Nah, di sana tuh ada mekanisme yang cukup menarik. Jadi kalau orang Baduy dalam sudah nggak mau mengikuti tata cara yang diyakini oleh nenek moyangnya secara patuh dan konsekuen, mereka biasanya akan pindah ke Baduy luar. Karena orang Baduy luar itu relatif sudah bisa lebih bisa menerima dampak-dampak eksternal yang terkena pada masyarakat mereka gitu. Jadi mereka sudah boleh pergi pakai kendaraan, mereka boleh punya televisi, mereka boleh pakai handphone, itu Baduy luar gitu ya. Jadi salah satu solusi yang ditawarkan adalah mereka keluar dari Baduy dalam gitu ya, dan itu yang memang selama ini mekanisme yang sering dilakukan gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah jumlah orang yang Baduy dalam berkurang? Sebetulnya secara persentase kalau dari beberapa hasil penelitian sih tidak, tetap bisa dipertahankan gitu ya. Cuma kita yang nggak tahu ke depan apakah Baduy dalam ini akan kembali melebur jadi Baduy luar sepenuhnya juga kita nggak tahu. Tapi sementara waktu ini masih mampu bertahan gitu ya. Nah, yang menariknya kearifan lokal yang bisa kita peroleh atau kita ketahui dari masyarakat Baduy dalam ini kadang jadi rujukan gitu ya, kadang dijadikan rujukan oleh masyarakat modern, masyarakat kota gitu ya, karena mereka termasuk wilayah yang nggak pernah kena bencana alam seperti longsor, banjir gitu ya. Karena mereka bisa mempertahankan hutan yang ada di sana, mereka bisa optimal menjaga hutan itu. Ada wilayah hutan tutupan ya, disebutnya hutan tutupan yang memang sama sekali tidak pernah istilahnya ditebang pohonnya, tidak boleh digarap tanahnya. Jadi itu adalah hutan yang memang diperuntukkan sebagai sumber air dan untuk menjaga supaya tidak terjadi bencana yang biasa kita temukan di daerah lain. Mungkin yang terakhir kemarin di mana? Sumedang Selatan ya, ada banjir bandang ya pada saat hari raya kalau nggak salah itu ya, seperti itu. Nah, jadi bencana seperti itu tidak pernah terjadi di Baduy dalam karena mereka mampu hidup berdampingan dengan alam, dan itulah yang biasanya oleh ahli-ahli lingkungan dijadikan sebagai tolok ukur, dijadikan sebagai fondasi gitu ya. Kalau pengen hidup istilahnya berdampingan dengan alam ya contohlah masyarakat Baduy dalam seperti itu gitu ya. Nah, tentu saja mungkin tidak semudah itu karena yang namanya masyarakat modern sudah kena berbagai macam nilai dan budaya, kita berubah perilakunya gitu ya. Kita justru mungkin bukan menjadi sahabat alam, kita menjadi musuh untuk alam gitu ya, karena secara tidak langsung kita sebetulnya yang merusak alam selama ini, dan ya kalau terjadi bencana ya itu sebetulnya konsekuensi dari apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, keunikan yang lain ya mereka hidup sederhana dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka.
mereka tidak mengharapkan bantuan dari luar gitu ya, dan istilahnya mereka membangun dengan cara mereka, termasuk di sana juga anak-anak nggak boleh sekolah, itu juga ada alasannya gitu ya. Karena mereka khawatir kalau misalnya anak sekolah menjadi pintar luar biasa nanti justru bukan apa ya, mampu menjaga keutuhan masyarakatnya, justru sebaliknya gitu. Dan di dalam dunia modern sebetulnya itu terbukti sih. Orang menjadi pintar itu bukan semakin bijak, banyak juga yang semakin licik gitu ya, seperti itu. Jadi kalau orang Baduy dalam punya apa istilahnya petuah seperti itu ada betulnya juga gitu ya. Dan mereka membangun kehidupan mandiri yang berkelanjutan. Jadi sebetulnya agenda sustainable development mereka sudah terapkan gitu ya. Kalau Anda masih ingat mungkin pembahasan kemarin gitu ya di semester yang lalu. Jadi kita baru mungkin mau menerapkan itu, mereka sebenarnya sudah jauh berabad-abad melakukan itu gitu ya. Jadi sebetulnya konsepnya mungkin agak terbalik ini gitu ya. Oke, bisa difahami sampai di sini sementara waktu? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di mana sih tepatnya? Jadi ini di daerah, kalau sekarang jadi satu provinsi ya, Banten itu satu provinsi dan ini sekitar daerah Malingping, Rangkas Bitung seperti itu gitu ya. Itu satu kabupaten. Lalu Baduy itu ada di satu wilayah kecamatan, saya lupa lagi nanti kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi di sini. Dan memang untuk mencapai Baduy Dalam itu aksesnya memang tidak ada sarana transportasi yang bisa ke sana. Jadi kita harus jalan kaki dan jaraknya juga tidak dekat gitu ya. Kalau bagi yang kurang terbiasa berjalan kaki apalagi hiking, jalan di gunung, ya mungkin bisa, seharian untuk bisa sampai ke sana. Kalau orang sana mungkin setengah hari atau mungkin kurang dari itu bisa sampai gitu ya. Jadi, di daerah sana ya mereka berada. Nah, nama desanya sendiri adalah Desa Kanekes ya, dan di situ ada satu gunung yang tadi saya katakan gunung yang, terjaga betul ya, ini Gunung Kendeng ya. Dan, ini sebetulnya hutannya bukan sepenuhnya hutan lindung ya, ada juga hutan produksi. Jadi ada wilayah hutan yang memang boleh diakses oleh warga Baduy Dalam. Lalu warga juga boleh bercocok tanam di situ ada gitu. Jadi kalau kita bagi mungkin gunung itu seperti piramida, mungkin bagian atas sampai mungkin setengahnya itu adalah yang dilindungi. Nah, sisanya dari tengah ke bawah itulah yang bisa dijadikan sebagai hutan produksi. Jadi kayunya boleh ditebang, digunakan untuk keperluan warga. Terus warga juga bisa bercocok tanam di situ gitu ya. Nah, sejak tahun 2000 masyarakat Baduy ini masuk ke provinsi yang baru yaitu Provinsi Banten dan tepatnya ada di sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Lebak ya. Kecamatannya Kecamatan Lewi Damar, desanya Desa Kanekes gitu ya. Kondisi alamnya berbukit-bukit dan jarak antara permukiman yang satu dengan yang lain itu terpisah oleh bukit. Biasanya jadi satu kampung dengan kampung lain itu tidak selalu berdekatan lokasinya, tapi bisa jadi berjauhan. Dan mereka sudah biasa melakukan itu gitu ya. Lalu satu lagi yang menarik dari orang Baduy ini mereka nggak pernah pakai alas kaki. Jadi kakinya itu sudah tebal ya, jadi kalau misalnya orang nggak pernah pakai alas kaki sudah terbiasa itu jadi, kalau mereka teman saya bilang tuh, dia pernah ke sana pernah mungkin, apa, teman saya dulu pas kuliah ya, jadi dia sempat pegang salah seorang, telapak kaki seorang bapak-bapak itu keras betul. Jadi dia katakan mungkin paku juga nggak bisa nembus ke situ saking sudah mengapalnya gitu ya. Jadi mereka sudah itu kaki dipakai jalan di tempat panas, di tempat licin dan sebagainya bisa bisa bertahan gitu. Kalau kita mungkin nggak bisa, kalau kita bisa luka mungkin karena kita bisa terbiasa menggunakan alas kaki gitu ya. Oke, seperti itu kondisinya dan itu terjaga, alhamdulillahnya sampai saat ini. Nah, kalau dari aspek sejarah, orang Baduy ini termasuk dalam bagian dari suku Sunda. Bahasanya juga pakai bahasa Sunda, mungkin yang membedakan dengan bahasa Sunda yang kita kenal di Bandung, bahasa Sunda di sana tuh relatif dalam bahasa yang mungkin kita masuk klasifikasinya bahasa Sunda kasar. Gitu ya, karena daerah Banten juga terkenal dengan wilayah, Jawara dulunya ya, istilahnya kalau kita preman tradisionalnya gitu ya, itu yang bahasa Sundanya memang tidak halus gitu ya. Nah, mereka pindah ke daerah sekitar, daerah Gunung Kendeng yang terpencil itu pada sekitar abad
16 atau tepatnya tahun 1579. Nah, kata Baduy ini sebetulnya diberikan oleh penjajah Belanda gitu ya pada saat itu, dan ini diambil dari salah satu suku di negara Arab yang bernama Baduy. Nah, kenapa dinamakan Baduy? Karena memang dulu itu orang Baduy tinggalnya berpindah-pindah gitu ya. Jadi tidak di satu tempat. Jadi kalau mereka bercocok tanam di satu wilayah, kalau wilayahnya sudah kurang subur, mereka akan pindah cari wilayah yang lain gitu seperti itu. Tapi masih di lingkup itu gitu ya. Dan ini merupakan salah satu suku yang tidak mau memeluk agama Islam ya pada saat itu, dan mereka punya keyakinan khusus sih gitu ya. Jadi istilahnya lebih ke keyakinan secara tradisional gitu. Cuma mungkin kalau dilihat di KTP sih mereka dimasukkannya ke dalam kelompok Islam. Tapi dalam realitanya mereka tidak menganut agama itu secara formal seperti kita gitu. Jadi hanya untuk memudahkan identitas saja sebetulnya. Jadi, seperti itu ya. Nah, masyarakat Baduy ini tinggal secara mengelompok di satu kampung dan menyebar di sekitar wilayah Kanekes gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal ada 2 kelompok besar, yaitu masyarakat Baduy dalam dan luar. Nah, yang saya tekankan di sini yang relatif belum atau mungkin sedikit sekali mengalami perubahan karena aspek pengaruh eksternal itu adalah Baduy dalam gitu ya. Kalau Baduy luar ini sudah berubah 100%. Jadi kita bisa berkunjung ke wilayah Baduy luar kapanpun. Tapi kalau kita mau masuk ke wilayah Baduy dalam itu harus dapat izin khusus. Jadi nggak sembarangan bisa orang masuk ke situ. Tapi kalau ke Baduy luar Anda mau piknik sekarang pergi ke sana bisa aja. Itu bebas gitu ya. Seperti itu ya. Tidak seketat ke wilayah masuk ke wilayah Baduy dalam. Itu yang membedakan. Dan keketatan itu juga lah sebetulnya yang memproteksi masyarakat Baduy dalam dari dampak-dampak pengaruh yang mungkin bisa negatif bagi mereka gitu ya. Nah, yang menariknya begini, kalau kita bicara masyarakat Baduy itu. Kan tadi ada konsep Baduy dalam ya. Nah, lalu ada Baduy luar. Nah, orang Baduy luar ini tinggalnya tuh sebetulnya seperti melindungi. Seperti melindungi orang Baduy dalam. Jadi kalau orang Baduy dalam tinggal di satu titik, nah orang Baduy luar tuh melingkari mereka gitu. Jadi kayak jadi bentengnya secara tidak langsung gitu ya. Nah, orang Baduy luar ini sering disebut sebagai masyarakat pendamping ya, atau dalam bahasa setempat disebutnya panamping gitu ya. Dan ini cukup banyak kelompok Baduy luar itu bisa tersebar di 50 kampung di luar dari Baduy dalam tadi. Jadi mereka mengitari wilayah Baduy dalam gitu. Jadi seolah-olah melindungi ya wilayah tersebut. Nah, karena tadi disebut panamping, orang Baduy luar, orang Baduy dalam itu disebut sebagai masyarakat kajeroan, masyarakat dalam atau masyarakat girang istilahnya. Jadi girang ada atau artinya hulu ya. Nah, mereka di situ ada satu sungai ya, jadi ada Gunung Kendeng, ada satu sungai dan itu adalah Sungai Ciujung. Dan sungai ini adalah sungai yang masih terjaga kejernihan airnya juga istilahnya terjaga dari, kalau di kita mungkin sungai itu sudah relatif sangat tercemar ya. Jadi kalau di sana enggak, karena orang Baduy dalam tuh nggak pernah mandi pakai sabun mandi seperti yang kita gunakan. Mereka pakai daun-daunan tradisional gitu ya. Jadi mereka untuk membersihkan tubuhnya kalau mandi itu pakai daun yang secara alami bisa mengeluarkan seperti busa sabun gitu, tapi tidak memberikan dampak yang merusak terhadap sungai yang ada di situ. Jadi sungainya betul-betul bisa terjaga gitu ya. Dan aliran airnya masih deras sampai saat ini. Ya, kalau kita kan bisa menemukan fenomena mungkin di beberapa daerah sungai itu sudah menjadi kering gitu ya, tidak ada lagi airnya gitu ya. Tapi kalau musim penghujan banjir gitu ya. Ada 3 kampung yang ditinggali oleh orang Baduy dalam, yaitu Cikesik, Cikartawana, dan Cibeo gitu ya. Jadi ada 3 kampung itu, lalu ketiga kampung itu dikitari oleh Baduy luar gitu. Jadi seperti itu kondisinya gitu ya. Jadi ini menarik, sangat-sangat menarik ya. Nah, ini penampilannya. Nah, ini
Yang sebelah kiri itu adalah orang Baduy dalam yang pakai baju putih. Ya. Jadi mereka itu kalau yang Baduy dalam tuh lebih dominan pakai baju putih sama hitam. Kalau Baduy luar yang sebelah kanan. Jadi Baduy luar itu meskipun mereka warna bajunya nggak kayak kita gitu ya. Saya nggak pernah menemukan orang Baduy itu pakai baju pink gitu ya. Itu nggak ada dalam kamus mereka. Jadi mereka tuh karena menenun sendiri ya dan warna untuk tenunannya diambil dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ya nggak ada warna yang seperti warna kimiawi yang kita temukan. Jadi warnanya ya kalau nggak hitam, biru gitu ya. Lalu warna mungkin abu-abu gitu, coklat gitu masih ada gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau Baduy dalam tuh identik dengan warna putih gitu. Jadi dari warna baju aja sudah bisa dibedakan mana yang orang Baduy dalam, mana yang orang Baduy luar gitu ya. Jadi untuk bisa meminimalisir kesalahan kita untuk mengidentifikasi. Jadi kalau untuk laki-lakinya seperti ini tampilannya, jadi mereka biasanya pakai ikat, yang ada di kepala itu ikat. Terus kalau yang sebelah kanan itu perempuannya kurang lebih seperti itu. Hanya kalau yang kanan ini adalah orang Baduy luar gitu ya. Nah, mereka memegang teguh, tadi saya sudah katakan adat istiadat Baduy dalam ya. Dan ini diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka ya. Nah, ada beberapa peraturan yang mungkin menurut kita cukup aneh ya istilahnya, bahkan mungkin nggak kepikiran untuk kita lakukan gitu ya. Tapi itulah yang kita temukan dalam masyarakat Baduy dalam. Yang pertama adalah tadi ya sudah dijelaskan tidak diperkenankan untuk menggunakan kendaraan sebagai sarana transportasi. Jadi kemana-mana kan mereka harus jalan kaki gitu ya. Makanya perempuannya jarang bepergian atau bisa dikatakan relatif tidak pernah bepergian. Jadi yang bepergian ya biasanya kaum lelakinya. Gitu. Lalu tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. Ya, ini berlaku untuk wanita maupun laki-laki. Ya. Lalu pintu rumah yang mereka bangun itu harus menghadap ke utara atau selatan tergantung posisi rumah dari ketua adatnya. Jadi kalau kita rumahnya ada di atas bukit, ketua adat kita rumahnya ada di selatan dari rumah kita. Nah, pintu saya nggak boleh ngadep ke utara, pintunya harus ngadep ke selatan. Jadi harus ngadep ke rumahnya ketua adat atau disebutnya puun, gitu ya. Demikian juga sebaliknya, jadi menyesuaikan. Lalu ada larangan menggunakan alat elektronik atau teknologi ini macam-macam, mereka nggak nonton TV, mereka nggak dengerin radio, mereka nggak pakai handphone, gitu ya. Dan hal inilah yang sebetulnya kalau dari sisi sosiologis antropologis bisa kita lihat ini yang menjadi penyebab gitu ya kenapa mereka masih bisa bertahan hidup seperti halnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kalau kita mungkin nggak bisa ya, nggak sehari nggak pegang HP mungkin ada hal yang kurang dalam diri kita gitu. Kalau mereka ya nggak pernah melakukan itu ya nyantai-nyantai aja nggak ada masalah gitu ya. Yang berikutnya menggunakan kain berwarna hitam atau putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern gitu. Jadi mereka betul-betul apa ya kalau dalam istilah ilmu pertanian itu seperti self sufficient. Jadi memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Jadi makanan mereka tanam sendiri, untuk pakaian mereka tenun sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, tadi saya katakan tentang keyakinan orang Baduy. Jadi orang Baduy dalam itu punya satu kepercayaan, kalau orang Jawa disebutnya kejawen ya, kalau di sana itu adalah Sunda Wiwitan, gitu ya. Dan ini mengakarnya pada animisme, ya, pemujaan kepada roh nenek moyang, ya. Inti dari kepercayaan itu adalah adanya pikuku atau ketentuan adat ya, yang mutlak harus dianut dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan itu dari hasil risetnya Pak Yudhistira Garna ya. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang. Isi terpenting dari pikuku atau kepatuhan tersebut adalah konsep tanpa perubahan apapun atau perubahan sesedikit mungkin. Nah, ini dia. Ini yang menjadi kuncinya di sini. Jadi kalau bisa tidak berubah ya jangan berubah. Kalau misalnya ini ternyata harus berubah ya, oke, berubah boleh tapi kalau bisa seminimal mungkin gitu ya. Dan sebisa mungkin tidak bergantung sama pihak lain apalagi pihak luar gitu ya.
Nah, di sini ada peribahasa dalam bahasa Sunda ya. Jadi lojor henteu beunang dipotong, pendek henteu beunang disambung. Jadi kalau panjang kita nggak boleh potong, kalau pendek kita nggak boleh sambung. Jadi esensinya apa adanya. Gitu ya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah dipaksain gitu. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah dipaksa juga gitu. Seperti itu esensinya. Jadi ini yang menjadi pijakan penting dari adat istiadatnya orang Baduy Dalam. Ya, dan itulah yang mereka pegang sampai saat ini, makanya tidak mengherankan kenapa mereka seolah-olah tidak tersentuh ya dengan pengaruh luar. Nah, ada dua sistem pemerintahan Baduy Dalam. Jadi kalau dikatakan steril juga enggak. Jadi mereka juga mengakui adanya pemerintah nasional ya, mengikuti aturan negara Indonesia. Tapi di sisi lain juga mereka tetap loyal terhadap sistem adat yang sudah mereka miliki sejak lama gitu ya. Nah, secara nasional masyarakat Baduy Dalam dipimpin oleh seorang kepala desa ya, dan disebut dengan Jaro Pamarentah. Jadi kepala desa punya peran juga di sini gitu ya. Sedangkan dan itu ada di bawah camat. Sedangkan adat ini tunduk pada pimpinan adat Baduy yang tertinggi, yaitu yang namanya Puun. Jadi Puun itu ada di dalam masyarakat Baduy Dalam. Jadi antara Jaro Pamarentah ya, Jaro itu jadi ya pemakilan dari pemerintah ya. Dengan Puun ini ya senantiasa ada komunikasi satu dengan yang lain gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau dikatakan 100% terisolir juga tidak sih sebetulnya gitu ya. Tapi mereka mampu menangkal semaksimal mungkin ya kemungkinan-kemungkinan kecil apapun yang bisa rembes ya untuk mempengaruhi keberadaan masyarakat tersebut. Nah, tadi ada 3 desa dan di situ ada masing-masing pemimpin desa ya, dan pemimpin desa di situ Puun. Ini ternyata ada klasifikasinya. Jadi Puun di Cikesik, Puun di Cibeo dengan Puun di Cikartawana itu beda tugasnya gitu ya. Jadi untuk urusan agama, ketentuan upacara dan sebagainya, khususnya upacara adat itu menjadi kewenangan dari Puun di Cikesik. Lalu untuk layanan administratif, misalnya ada tamu dari luar ya berhubungan dengan pihak-pihak luar, perlu yang ada dijelaskan itu biasanya berkaitan dengan Puun yang ada di Cibeo. Sementara yang berkaitan dengan urusan warga ya apakah pembinaan, kesejahteraan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari Puun di Cikartawana. Ya, jadi dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat mereka punya mekanisme pemerintahan yang istilahnya mungkin bisa dikatakan cukup demokratis lah gitu ya. Jadi ada pembagian peran dan fungsi yang spesifik di situ. Jadi tidak segala sesuatunya itu harus dipegang oleh pemimpin tertinggi di sana, tapi ada pembagian tugasnya. Lalu mata pencahariannya apa? Mata pencaharian utamanya bertani, gitu ya, bertani dan mereka tidak bertani sawah seperti yang kita kenal. Mereka adalah bertani padi di huma. Jadi sawah yang nggak ada irigasi intensif seperti yang kita kenal. Jadi paling itu hanya diairi oleh air hujan. Gitu, ya. Lalu tadi juga dikatakan ada hutan yang produktif, jadi ada hutan yang memang dimanfaatkan. Nah di situ biasanya ada pohon durian, ada pohon asam, keranji, termasuk mereka juga bisa memanen madu hutan. Dan itulah yang dijadikan sebagai tambahan ya, tambahan bagi mereka untuk bisa memperoleh keuntungan secara finansial. Jadi biasanya kalau kayak madu hutan itu mereka jual ke Jakarta. Jadi mereka berjalan kaki bawa madu itu berhari-hari gitu, terus nanti mereka akan tinggal di satu tempat atau satu lokasi yang memang sudah jadi langganan bagi mereka untuk berjualan gitu. Nah dari situ mereka nanti bisa punya keuntungan secara ekonomis supaya bisa menambah mungkin simpanan mereka atau tabungan mereka mungkin seperti itu. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Boleh, ini siapa? Suaranya kecil banget. Firda, Bu. Oh, Firda, oke. Firda mau tanya apa? Kan ini suku Baduy itu menjual hasil hutannya gitu. Kalau Baduy itu membeli makanan juga, gak membeli bahan juga gak dari luar.
Kalau Baduy dalam setahu saya enggak. Jadi mereka hanya makan bahan makanan yang ada di sekitar mereka. Jadi dari kebun. Di kebun. Mereka juga beternak ayam sih. Jadi kalau misalnya makan daging nggak Bu makan ayam. Terus mereka juga ada kolam piara ikan gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka tetap memenuhi kebutuhan mereka seoptimal mungkin sendiri sih. Kalaupun misalnya terpaksa harus beli mungkin bisa dilakukan kalau memang itu harus dilakukan gitu. Tadi kan ada peribahasa yang sesedikit mungkin kalau bisa gitu. Tapi kalau sementara waktu masih bisa dicukupi oleh apa yang ada di situ enggak sih. Biasanya kecenderungan seperti itu. Beda. Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain mungkin selain Firda? Bu pengen nanya Bu. Boleh. Ini siapa? Yanuar Bu. Yanuar. Oke boleh. Mangga. Yanuar mau tanya apa? Bu kan sekarang tuh ada 3 putra suku Baduy yang lolos menjadi TNI AD. Berarti mereka tuh masyarakat Baduy berarti suku Baduy itu memperbolehkan masyarakatnya masuk ke dalam modernisasi dengan syarat bela negara apa gimana ya Bu? Nah, mungkin saya tidak terlampau menyimak berita itu. Kita harus tahu dulu itu asalnya dari Baduy mana. Baduy dalam atau Baduy luar. Kalau Baduy luar mungkin bebas-bebas saja karena memang mereka sudah melakukan atau menerima perubahan gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi pada Baduy dalam, ya berarti terjadi perubahan yang cukup signifikan di situ gitu. Mereka sudah mulai membuka diri memang kalau mungkin yang perlu ditelusuri oleh Anda adalah itu orang Baduy mana. Kalau itu orang Baduy luar ya nggak jadi masalah memang mereka sudah berubah gitu ya. Tapi kalau itu orang Baduy dalam ya berarti masyarakat Baduy dalam sudah mulai melakukan perubahan gitu. Seperti itu. Kan kalau secara esensial kan filosofikal tidak ada masyarakat yang tidak berubah kan istilahnya begitu gitu ya. Nah, cuma kan di sini yang cukup unik dari Baduy dalam itu adalah mereka seminimal mungkin melakukan perubahan kalau tidak dirasa perlu sekali dan perubahan itu sebisa mungkin tidak melibatkan pihak luar gitu. Seperti itu. Itu yang menarik sebetulnya di mana di era modern kayak sekarang ya susah lah kita mau sepenuhnya steril dari gangguan luar, dari pengaruh eksternal itu susah gitu. Tapi Baduy dalam termasuk contoh masyarakat yang bisa melakukan itu. Mungkin itu komen dari saya, Yanuar. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain mungkin silakan selain Firda dan Yanuar ada yang mau Izin ditanyakan? bertanya. Boleh. Ini siapa? Raffi, Ibu. Raffi. Oke. Raffi mau tanya apa? Untuk aspek pendidikan di suku Baduy dalam itu kayak gimana ya Bu? Mereka nggak sekolah. Nanti ada mungkin di slide berikutnya saya menjelaskan. Ya. Jadi yang punya peran penting untuk mendidik anak itu orang tua. Setelah itu PUUN. PUUN punya tugas juga untuk mendidik anak-anak Baduy dalam. Kalau Baduy luar udah boleh sekolah nggak jadi masalah. Gitu. Kalau Baduy dalam masih belum boleh. Gitu. Raffi? Halo? Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Raffi. Yang lainnya? Ibu izin bertanya. Boleh. Ini siapa? Ini Ariana, Bu. Oke, Ariana mau tanya apa? Untuk yang tadi sistem pemerintahan di Baduy dalam itu kan mereka juga ngikutin sistem nasional. Nah, itu kayak nyangkup tetap kayak ada pemilihan gubernur, presiden gitu-gitu. Mereka juga tetap terlibat, Bu. Terus kalau untuk pendataannya gimana? Sedangkan untuk ke sana itu kayak susah gitu. Atau tetap aja sama kayak kita gitu, Bu? Setahu saya kalau yang Baduy luar terlibat sih. Jadi kalau ada pemilu ya dia ikut nyoblos gitu kan. Kalau Baduy dalam tuh dulu ya steril sih dia nggak terlibat itu. Tapi dia mengakui gitu. Jadi kalau misalnya ada pemilihan bupati atau pemilihan gubernur gitu ya, ya terserahlah siapa yang mau terpilih kami ikut. Kalau Baduy dalam seperti itu. Tapi kalau Baduy luar ya mereka terlibat, mereka ikut coblos gitu. Setahu saya sih masih seperti itu gitu ya. Ariana. Oh iya, Bu. Berarti kalau Baduy dalam itu kayak netral gitu, Bu, ke pemerintahan Indonesianya?
Ya mereka mengakui sih, tapi mereka tidak ikut mekanisme di mana mereka hadir di bilik suara, ngasih suara gitu, enggak. Mereka enggak seperti itu. Ya kalau Baduy dalam, kalau Baduy luar mereka ikut karena memang mereka sudah berubah kalau Baduy luar. Itu ya Ariana. Iya Bu, makasih Bu. Jadi bukan berarti kalau mereka membatasi diri bergaul dengan lingkungan luar berarti mereka tidak support. Enggak sih, jadi mereka ya silahkan aja yang jadi gubernur siapa, yang jadi presiden siapa, yang jadi bupatinya siapa, mereka support gitu. Tapi mereka tidak terlibat di dalam proses pemilihan secara langsung gitu ya. Beda yang dilakukan dengan Baduy luar. Yang lainnya silahkan, masih ada yang mau ditanyakan? Sambil saya lanjut ya. Nah, sistem perekonomian ya. Dulu itu mereka kalau mau butuh barang tertentu, tadi ada yang menanyakan ya, siapa istilahnya Raffi kalau nggak salah ya. Jadi mereka pakai barter. Ya, jadi biasanya mereka dengan orang Baduy luar gitu barternya gitu ya. Masih sesama komunitas orang Baduy. Tapi tadi dengan mereka menjual komoditi hasil hutan keluar, termasuk salah satunya mungkin mengirim madu hutan ke Jakarta, mereka sudah kenal mata uang. Sudah kenal mata uang dan ya itu dijadikan sebagai alat tukar sih kalau memang dibutuhkan untuk membeli sesuatu di sekitar situ. Atau biasanya jual beli juga tidak harus langsung mereka bawa ke Jakarta, bisa juga mereka melakukan itu dengan penjualan hasil pertanian itu dengan melalui jasa tengkulak, bisa juga seperti itu. Ya. Oke, jadi di sini juga ditekankan bahwa mereka juga kadang pergi ke pasar gitu ya untuk memberikan barang-barang yang memang tidak diproduksi di sana. Kayak misalnya mereka butuh alat masak, ya mereka keluar beli untuk itu gitu. Jadi kalau mereka nggak sampai bikin panci sendiri, katel sendiri enggak gitu, wajan sendiri enggak, itu tetap mereka beli gitu. Tapi ya seminimal mungkin lah sekeperluan merekanya aja gitu. Dan wilayah pasarnya juga nggak boleh keluar dari wilayah sekitar situ. Jadi ada satu pasar disebut dengan Pasar Kroya, itu ada di sekitar daerah Cibengkung, Ciboleger tuh ya masih sekitar wilayah Kanekes itu. Ya. Nah, di sini juga kalau dikatakan mereka terasing sepenuhnya juga enggak sih sebetulnya gitu. Jadi mereka punya sebuah tradisi, bukan disebut dengan tradisi Seba. Seba itu kalau Anda orang Sunda mungkin pernah mendengar kata nyaba ya. Nyaba itu bepergian keluar daerah gitu ya. Nah, itu kata Seba itu bisa disetarakan dengan kata itu gitu ya. Nah, jadi setiap tahun ini sudah dari dulu ya semenjak masih zamannya Kesultanan Banten ya. Itu ada tradisi, jadi setahun sekali mereka turun dari gunung, bawa produk-produk pertaniannya untuk diberikan kepada keluarga Kesultanan Banten saat itu, gitu ya. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi semacam simbolisasi gitu ya, di mana setahun sekali mereka datang ke bisa ke kabupaten, bisa ke provinsi, gitu ya. Biasanya yang dibawa itu kayak produk pertanian seperti pisang, lalu ada jagung, beras gitu ya, seperti itu. Jadi mereka sama sekali tidak steril, mereka tetap punya interaksi dengan dunia luar. Nah, jadi tradisi Seba ini dilakukan setahun sekali setelah masa panen gitu. Jadi di situ ada padi, palawija, buah-buahan gitu ya, yang memang mereka bawa untuk Gubernur Banten secara simbolis gitu ya. Sebelumnya diberikan juga ke Gubernur Jawa Barat, tapi sekarang tidak lagi. Dan ini biasanya lewat perpanjangan tangan Bupati Kabupaten Lebak gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana mereka tetap berinteraksi baik dengan pemerintah formal yang ada di sana. Nah ini ya, seperti ini kurang lebih ilustrasinya. Ini masih zamannya Bu Atut dulu yang sebelah kanan gitu ya. Kalau sebelah kiri adalah di Pak Bupatinya gitu ya, dan di bawah ada
foto ini orang-orang yang ikut. Anda bisa lihat ya di situ persentase orang Baduy dalamnya sedikit karena mereka pakai baju putih. Yang dominan itu adalah orang Baduy luar. Bisa dilihat nggak yang foto yang paling bawah? Ya, jadi orang Baduy dalam dan Baduy luar ini enggak lantas jadi musuhan gitu meskipun mereka punya prinsip yang berbeda. Jadi mereka tetap bisa mempertahankan apa istilahnya tradisi di mana mereka juga tetap bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Gitu ya. Buktinya ini dengan tradisi Seba orang Baduy dalam tetap turun meskipun persentasenya nggak banyak karena memang jumlah penduduknya tidak sebanyak Baduy luar dan lihatlah populasi Baduy luar sangat banyak di situ bisa terlihat di potret itu. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan analisis secara konseptual ya, ada 3 teori yang saya anggap relevan ya. Dari perspektif teori fungsionalisme struktural kita bisa lihat nilai atau fungsi budaya yang bisa merekatkan atau menjaga eksistensi tadi ya dengan adanya tradisi-tradisi tertentu apa yang boleh apa yang nggak boleh ternyata itu mampu melestarikan itu semua, merekatkan dan melestarikan itu semua. Terus yang kedua adalah teori interaksionisme simbolik ya. Perilaku mempertahankan tradisi ini merupakan lambang ikatan yang cukup kuat dengan adat istiadat yang menjadi ciri khas atau jati diri mereka. Sementara kalau dari teori fenomenologi, cara pandang atau sikap seseorang itu sifatnya relatif gitu ya. Dan tidak perlu harus ada standarisasi secara umum, apalagi untuk klasifikasi masyarakat seperti masyarakat Baduy dalam khususnya. Jadi pasti tidak akan relevan gitu ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sajikan pada hari ini ya. Kita akan coba sajikan ada satu lagi yang struktur organisasi. Sebentar saya mau share dulu. Oke, kelihatan nggak ini struktur adat Baduy? Struktur tadi, struktur masyarakatnya. Ya, jadi ada puun, ya, lalu ada bapak kolot, ada serat, gitu ya, ada beresan salapan. Di sini ada maksudnya masing-masing, gitu. Ini strukturnya. Lalu ada jaro tangtu, ada jaro tangtungan, ada jaro pamarentah tadi yang sudah dijelaskan. Lalu ada kepala kampung, ada kokolot lembur, ada kokolot, ya. Jadi ini yang berfungsi optimal untuk bisa senantiasa mempertahankan masyarakat Baduy gitu ya. Itu yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo Ibu, Diva izin bertanya. Boleh Diva mau tanya apa? Bu, kalau menurut Ibu, suku Baduy itu kemungkinan akan punah atau enggak gitu? Bukan sekarang populasinya tinggal sedikit, terus perkembangan di Indonesia juga sekarang kan semakin pesat dari infrastruktur ekonomi dan yang lainnya gitu, Bu. Bakalan mempengaruhi ke suku Baduy jadi punah atau mereka bakalan kayak pindah gitu, Bu? Saya nggak tahu ya, tapi kalau kita berharap tidak punah ya. Tapi kalau misalnya satu saat mereka berubah ya kita nggak bisa salahkan mereka. Karena bisa jadi itu sudah waktunya mereka harus berubah gitu kan. Memang selama ini mereka masih bisa bertahan dengan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran gitu ya. Karena kan sifatnya relatif. Tapi kalau punah ya saya tidak berdoa mereka punah lah gitu ya. Kalau mereka sampai punah ya kita kehilangan apa ya istilahnya legenda hidup ya yang selama ini kita bisa jadikan sebagai tolok ukur atau patokan gitu. Tapi kalau satu saat berubah ya kita tidak bisa menafikan itu gitu ya karena itu sangat mungkin terjadi. Bahkan mungkin orang sudah lama meramalkan, "Oh ini pasti akan berubah nih," tapi ternyata belum gitu ya. Kalaupun terjadi perubahan mungkin relatif masih sangat sedikit atau lambat gitu. Mungkin itu Diva yang saya bisa komentari.
Oh iya Bu, sama ini satu lagi. Kan mereka itu kan katanya nggak pakai alas kaki gitu Bu. Terus kan kayak menolak dari luar ya. Nah mereka itu kalau sakit Bu, sakit yang berat gitu. Itu bantuannya sama siapa gitu Bu, kalau misalnya nggak sama dokter dari luar gitu yang memerlukan alat teknologi yang canggih. Ya, paling kerjasamanya dengan dinas kesehatan. Dulu sempat ada satu kasus yang cukup menarik ya. Jadi ada satu tokoh adat di sana yang kayaknya menderita infeksi di bagian tubuhnya. Saya lupa lagi di bagian tubuh yang mana, nggak tahu kaki, nggak tahu tangannya. Dan ini membutuhkan operasi secara medis. Mereka menolak untuk diopname di rumah sakit terdekat. Akhirnya dokternya yang didatangkan ke sana. Jadi dokternya diizinkan masuk ke Baduy Dalam, itu pun dalam kondisi mereka melihat itu sebagai sebuah kedaruratan. Tapi kalau masih bisa diobati dengan obat tradisional, mereka tidak akan lakukan itu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi saya katakan misalnya, apakah steril ya? Nggak bisa dikatakan sepenuhnya steril sih istilahnya. Mereka berusaha membatasi diri gitu terhadap hal itu. Itu mungkin ya. Iya Halo, Ibu, makasih. sama-sama. Masih ada pertanyaan yang lainnya? Oh ya, kita insya Allah kalau tidak ada perubahan di pertemuan. Oh iya, mangga siapa? Firman. Firman mau tanya apa? Agak keras dikit Firman, punten suaranya. Bisa agak keras dikit. Kalau Bu terdengar dengan jelas? Iya, sok pelan-pelan bicaranya. Iya Bu, kalau dari sisi para wisata atau penelitiannya Bu, untuk ke suku Baduy sendiri, apakah bisa dengan bebas melakukan, misal orang mau meneliti atau orang mau berkunjung itu bisa bebas atau harus izin dulu gitu Bu ke dinas terkait atau hanya terlebih dahulu? Kalau ke Baduy, oke. Mungkin tetap harus ada izin sih kalau kita mau riset gitu. Cuma mungkin izinnya tidak akan terlampau jelimet kalau untuk Baduy luar. Kalau untuk Baduy dalam itu harus izin puun ya. Tokoh adatnya gitu. Nanti tokoh adatnya mempertimbangkan diizinkan nggak gitu. Jadi dulu juga dosen saya tuh kebetulan dosen S1 saya itu adalah ahli Baduy gitu ya. Namanya Pak Yudhistira Garna gitu ya, dan itu memang dia sudah rutin sih melakukan riset ke situ, jadi dia sudah punya ikatan. Kalau buat dia sih relatif terbuka lah orang Baduy luar maupun dalam. Tapi kalau Pak Yudis ini mau bawa mahasiswanya ya nanti si PU-nya harus lihat dulu gitu tujuannya untuk apa. Kalau sekiranya menurut dia tidak tidak perlu diizinkan ya nggak akan dikasih izin. Tapi kalau menurut dia mungkin dari sisi ancaman atau yang lain sebagainya tidak terlampau tinggi ya mungkin akan dikasih izin. Tapi jumlahnya biasanya dibatasi. Gitu ya. Jadi kalau ke Baduy luar tadi saya sudah katakan bebas gitu ya. Itu ya Firman ya. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Yuk. Yang lainnya mungkin? Mungkin itu yang saya bisa share pada hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih daring ya. Kalau tidak ada halangan dan tidak ada perubahan di pertemuan ke-10 di minggu ketiga setelah UTS kita akan mulai tatap muka langsung. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat-sehat ya. Karena saya udah mengampu Anda selama 1 semester yang lalu full daring. Insya Allah kalau memang ada waktu dan kesempatan kita akan ketemu di pertemuan ke-10. Jadi minggu depan masih daring, minggu ke-10, minggu depan itu minggu ke-9. Minggu ke-10 insya Allah kita akan tatap muka langsung. Jadi mungkin bagi yang masih berada di luar kota perlu menyiapkan diri untuk bisa berada di Bandung dalam waktu tersebut gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa saya share pada hari ini. Semoga jelas dan bermanfaat untuk Anda. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya untuk melanjutkan bahasan kita tentang keunikan bentuk masyarakat yang lain di Indonesia. Terima kasih sekali lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam Bu. Bu, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang